A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ila jami'il awliya'i wal ulama'i was salihin wa syuhada'i was shadiqin wa sallallahu alaihi Qadir Jilani wa ila jamil mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna nas'aluka an tanfa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain wa ila jami' masyayikhi wa masyayikhina wa ustadina wa mu'allif hadal kitab wa ila jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha bi barri wa bariha min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin sanila baina wa umatina wa haqqun alaina al hadirin wa usulihim wa furuhim wa furulahum bilbahum wa sanila ki haji Abdurrahman Nawawi syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Allahumma iftah lana wa lakum bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana wa lakum bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana wa lakum bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Kelima dari atas, kelima dari bawah, sama-sama kelima. Ketemu. Kasih tahu yang belum. Wa dharbatil muftirati, lan batal salat ya kelawan mukul kang bangetaken. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, lan batal salat kelawan nambah rukun kang bangsa pegawean amdan hale sengaja. Wat taqaddumi, lan batal salat kelawan anding ini ing atase imame makmum ya. Wat taqaddumi, lan batal salat kelawan anding ini ala imamihi, ing atase imame makmum. Biruknaini, kelawan dua rukun fi'liyaini kang bangsa pegawean karone. Wa takhallufi, lan ngebedani bihima kelawan ya ruknaini ya. Ruknaini fi'liyaini bi ghairi udrin, kelawan ora nono udzur. Wa niyati qat'is sholati, lan batal salat
kelawan niat megotaken salat, wa ta'liqi qat'iha lan nyantelaken atau wa ta'liqi qat'iha lan hubungaken pegate salat bisyai'in kelawan suwiji-wiji, wat taraddudi lan pegat salat kelawan ragu mang fi qat'iha ing dalem pegate salat. Ya. Pegat itu apa bahasa Indonesianya? Putus. Bukan putus cinta, tapi pegat salat. Ya. Ya, terputus salatnya berarti harus diulangi kembali. Ya, harus diulangi kembali, tidak bisa dilem. Nah, pada malam hari ini santriyin wasantriyah yang berbahagia dan sehat selalu, kita semuanya akan melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin kita sudah tahu bahwa batal sholat itu dengan 14 perkara, dengan 14 tingkah, ya. Dengan keluarnya hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, batal sholat ketika sedang sholat keluar hadas. Wa biwuqu'in najasati, lalu kemudian dengan terkenanya najis, yaitu najis yang tidak diampuni di dalam sholat. Kalau najis yang diampuni di dalam sholat, sebagaimana apa yang telah dijelaskan pertemuan sebelumnya, itu tidak pegat sholatnya, artinya tidak terputus, masih sah sholatnya. Lalu kemudian terbukanya aurat laki-laki dari pinggir, aurat perempuan dari pinggir, dari depan, ya, aurat laki-laki dari pinggir, dari depan, aurat laki-laki begitu ya, dari pinggir, dari depan, dari belakang. Aurat perempuan dari pinggir, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari atas. Ya. Semua anggota badan harus tertutupi kecuali wajah dan dua telapak tangan di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kecuali dalam kebutuhan tertentu, maka seluruh badan perempuan itu menjadi auratnya, kecuali mata sama kuku. Mata sama kuku. Ya, seperti itu. Kalau matanya ditutupi nanti bagaimana? Nggak bisa jalan. Sementara Allah menciptakan mata itu adalah untuk mendapatkan petunjuk, lalu kemudian untuk meminta pertolongan, lalu kemudian untuk melihat terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, lalu kemudian ya banyak seperti itu. Dijelaskan dalam Hidayatul Hidayah. Dan mata itu harus kita jaga dari melihat sesuatu yang bukan mahram. Itu ya, bukan mahram. Bukan mahram itu siapa? Mahram itu ya istri, anak, adik, kakak, terus bude, terus tante, terus om, terus Pak D, ya, pokoknya itu ya paman. Tidak menjadi masalah melihat itu. Kalau di luar itu maka tidak boleh. Jangan sampai kita meyakini kehalalan. Setidaknya kita meyakini kalau sedang melihat yang dilarang itu, meyakini bahwa kita sedang berbuat dosa. Sehingga dengan itu tidak dengan menggunakan nafsu, ya, tidak menggunakan nafsu, dan satu saat kita melihatnya itu ya karena terpaksa.
terpaksa kebutuhan, ya terpaksa kebutuhan. Ketika kita lewat, ketika kita ngaji, lalu kemudian nah, kan kelihatan mau tidak mau, yang penting jangan dilihat terus, ya seperti itu. Dan tidak boleh menggunakan syahwat nafsu, gitu ya. Kalau ada itu berarti dosa. Menggunakan syahwat nafsu itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dibayangkan kalau kita melihat perempuan lalu kemudian menggunakan syahwat, ya, menggunakan nafsu, atau laki-laki perempuan pun demikian kepada laki-laki. Itu sangat merugikan. Coba kita di dalam hati sudah ada keyakinan, keimanan terhadap Allah bahwa kita tidak akan melakukan zina. Jikapun perempuan tersebut mengajak zina atau laki-laki tersebut mengajak zina, karena kita sudah niat tidak akan melakukan, kan kita tidak akan melakukan. Namun mata ini dengan kelincahan setan itu tetap saja bukan lagi sekedar kebutuhan, akan tetapi ya mubazir kalau tidak dilihat akhirnya. Dengan alasan itu eman padahal menimbulkan dosa. Padahal kalau kita diajak berzina pun tidak akan mau. Dosa zinahnya tidak dilakukan, keinginan zina walaupun ingin, misalnya manusiawi itu berzina, tapi kita kan sudah bertekad tidak akan melakukan itu karena belum tentu kita bisa mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dosa yang ditelateni, akhirnya setiap yang lewat dilihat, setiap yang lewat dilihat. Nah, itu menelateni dosa namanya. Menelateni dosa. Ya kalau terpaksa kita sedang belajar mau tidak mau, ya. Lalu kemudian terlebih jika sedang belajar Al-Qur'an yang harus kelihatan bibirnya ketika sedang mengucapkan kalimat per kalimat, huruf per huruf, yaitu jangan pakai masker juga kalau lagi baca Al-Qur'an. Karena nanti ustaz atau guru tidak akan bisa menilai sudah benar atau salahnya ini bacaan muridnya. Maka itu ya tidak menjadi masalah. Atau transaksi, ya harus tahu siapa orangnya yang menjual barang tersebut kepada kita. Sebab kalau tidak begitu nanti bisa saja jika ada aib di dalam barang yang kita beli, akhirnya kita tidak tahu siapa yang menjual tadi, tidak bisa mengembalikan. Nah, jadi ada hal kebutuhan maka tidak menjadi masalah, ya. Atau dokter kepada pasiennya, pasien, ya itu semuanya pun juga boleh kalau dokter kepada pasien. Imah, Imah, kamu siapa? Imah ya. Imah mau diperiksa ke dokter, dokternya tidak ada lagi yang perempuan, adanya laki-laki. Diperiksai semuanya karena kebutuhannya, ya tidak menjadi masalah dokter, ya. Sepanjang itu adalah memang kebutuhan. Yang tidak boleh itu bukan dokter, tapi malah dokter-dokteran. Coba dicek ininya, ini rada-rada anget, ini rada-rada adem. Nah itu tidak boleh, ya. Nah itu tidak boleh, ya. Nah, jadi di dalam sholat pun jika terbuka aurat, baik auratnya itu dibuka oleh kita sendiri atau terbuka dengan kejadian alam, ketiup angin, atau dibuka sama anak kecil, ya, yang belum mengerti, dibuka-buka, mukena kita diangkat begitu lagi sholat. Nah itu kalau seukuran subhanallah tidak bisa ditutup, maka itu otomatis batal sholatnya. Harus diulangi kembali. Lalu kemudian mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf di dalam sholat. 1 huruf yang bisa difahami, 2 huruf walaupun tidak difahami tetap membatalkan terhadap sholat. 1 huruf yang dipahami, seperti contoh kemarin itu ada ada ponakan kita namanya Kiki, ya namanya Kiki. Lalu kemudian si Kiki itu sedang cari-cari kita, om, nah, gitu ya, misalnya begitu.
di luar. Kita lagi sholat, pas kebetulan sholat itu sholat zuhur. Om, itu ponakan si Kiki itu manggil-manggil kita. Kebetulan kita sedang membacakan Al-Fatihah. Maliki, nah seperti itu ya, Ki, Maliki. Jadi si Kiki itu akhirnya nengok satu huruf yang dipahami, membatalkan terhadap sholat, gitu ya. Atau sedang tidak membacakan Al-Fatihah, misalnya Ki, kan satu huruf, itu langsung nengok, dipahami kan? Dipahami. Nah maka itu membatalkan terhadap sholat. Bagaimana kalau dua huruf itu tidak dipahami? Tetap saja membatalkan terhadap sholat. Maka contohnya terdapat di dalam dehem. Contohnya terdapat di dalam batuk. Contohnya terdapat di dalam bersin. Ketika kita sedang sholat. Lalu kemudian ada gangguan. Sini. 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 Lalu kemudian ada gangguan tenggorokan kita, akhirnya kita dehem, ya, tidak bisa mengucapkan bacaan yang wajib. Nah, tidak menjadi masalah kalau tidak bisa membacakan bacaan yang wajib, yaitu yang 5 macam. Tapi kalau karena tidak bisa mengucapkan bacaan yang sunnah, jika dehem lalu kemudian memunculkan dua huruf walaupun tidak dipahami, nah, kan ada E, ada H, ada M, maka itu tetap membatalkan terhadap sholat, ya. Paham ya? Namanya siapa? Dira. Oh, ya dekat-dekat dengan itu Adira. Ya harus paham ya, masalahnya ini terkait dengan sholat yang biasa kita laksanakan. Jangan sampai menjalankan sholat tapi justru batal. Nauzubillah min zalik. Nah, atau batuk, itu batuk kalau ditulis misalnya ya itu bisa membatalkan terhadap sholat karena ada 3 huruf walaupun tidak dipahami, terkecuali kalau batuk itu sudah ada sebelum sholat. Ada diskusi, kecuali kalau batuk itu ada sebelum waktu sholat, maka ketika batuk di waktu sholat itu tidak membatalkan terhadap sholat. Nah, seperti itu. Lalu kemudian wabil muftiri amdan, lalu kemudian hal yang membatalkan terhadap puasa membatalkan terhadap sholat, gitu ya. Wal aklil kasiri, dan makan yang banyak, nasian tingkai lali, ya walaupun lali, ya. Ini kalau di dalam puasa, ya kalau di dalam puasa makan banyak tapi lupa, batal enggak? Enggak kalau dalam puasa. Tapi kalau dalam sholat walaupun lupa, kalau makannya banyak itu tetap membatalkan. Itu ya. Sampai segitunya lagi sholat lupa. Padahal sholat itu kan hanya 5 menit paling hebat dari satu kali sholat itu. Sampai lupa lalu kemudian makan banyak. Mungkin sholatnya itu di dekat ini, di dekat tangga. Tangganya sebelah kanan, kita menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Pulang sekolah kita sudah ngambil dulu makan satu porsi, disimpan di tangga di sini. Bisa kebayang pas lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Loh, ini ada kipas angin kan di atas. Nah, ikannya itu ketiup jadi aromanya semerbak. Maliki yaumiddin. Perasaan lagi murojaah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Padahal lagi sholat, maka loh, aku itu kan lagi sholat, disimpan lagi sampai 1 piring, habis 1 piring, batal lah, walaupun lupa. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa
lupa, Ima itu habis 2 piring makan. Setelah 1 sendok lagi yang belum dimasukin, belum dimakan, ada temennya datang, baru datang. Kemana baru datang? Lambat. Dari mana dulu? Lambat. Harus jemput-jemputan gitu ya, seperti itu. Padahal kan sudah ini kuliah semua. Nah terus kamu itu lagi puasa, gimana sih makan, Ima? Oh iya ya, tinggal 1 sendok lagi. Ya sudah, Ima sudah habis 2 piring. Ada yang mengingatkan bahwa dirinya lagi puasa, ya itu sudah, itu rezekinya, tidak membatalkan puasa. Tapi dalam hal sholat terkait dengan makan, kalau makannya yang banyak, maka itu membatalkan sholat. Termasuk murtad yang membatalkan puasa. Kalau murtad di dalam sholat juga itu membatalkan terhadap sholat. Lalu kemudian wasalasati harokatin lan 3 piro-piro perubahan mutawaliyatin kang terus-terusan, walau sahwan, walaupun lali. Perubahan yang besar, anggota badan yang besar, tangan, kepala, kaki, pundak, itu adalah anggota badan yang besar. Kalau sedang sholat bergerak 3 kali terus-terusan, walaupun dalam keadaan lupa, maka itu membatalkan terhadap sholat. Paham ya? Bagaimana contohnya? Coba, saya sekarang pengen contoh saja, langsung contohkan. Salah satunya, contoh 3 anggota badan besar 3 kali berturut-turut yang membatalkan sholat. Contohkan sambil berdiri. Silakan. Andrian, Mas Andrian. Andrian kan? Hah? Oh, Andian. Coba contoh 3 gerakan anggota besar yang terus-terusan yang membatalkan sholat. Silakan. Betul. Kalian bisa meneliti kenapa itu batal. Silakan kamu yang jawab. Jelaskan kenapa batal sholatnya. Kakinya ke dalam. Ya, betul. Siapa namanya? Rifda. Rifda, betul, 100. Ini contohnya juga 100. Coba Mas siapa namanya? Iqbal. Mas Iqbal, contoh lagi 3 gerakan yang membatalkan sholat. Silakan berdiri. Ya. Coba. Nah, betul. Ya, ini betul. Saya pengen dijelaskan sama siapa? Mbak siapa namanya? Meli. Ya, Mbak Meli. Silakan. Kenapa ini dikatakan sholatnya batal? Oh, jadi ikut dengan kepala merunduk. Ya, betul. Ini mestinya disorting juga ini yang mencontohkan ini. Ya, disorting. Sekarang kan masih banyak contohnya. Coba contoh lagi. Silakan berdiri. Nah gitu ya. Ya, silakan berdiri. Contoh lagi selain yang tadi sudah dicontohkan. Contoh yang batal sholat dengan 3 gerakan. Silakan. Ya. Sip. Coba saya pengen tahu yang merunduk. Nah, siapa namanya? Dila. Ya. Mbak Dila, kenapa ini batal
sholatnya? Oh ya, mengangkat tangan dibarengi dengan bergeraknya bahu. Nah itu berarti batal sholatnya. Coba lagi contohkan yang lain. Ada di dalam kasus salam, coba. Di dalam kasus uluk salam yang pertama, coba. Uluk salam. Ketika mau selesai sholat uluk salam yang pertama itu ada banyak kasus yang batal sholatnya. Coba. Ayo. Coba. Disoting. Coba sini. Ya. Ya. Iya. Ya. Loh. Kok kayak lagi zikir la ilaha illallah ini. Gini. Coba sama siapa yang mau mencontohkan? Mas, silakan. Uluk salam yang membatalkan dengan gerakan. Dengan gerakan yang membatalkan ketika uluk salam. Coba. Uluk salam yang gerakannya itu membatalkan sholat. Coba. Bagaimana? Ya, ini. Jadi itu ya itu sih jelas. Ya, itu jelas. Itu karena coba dijelaskan itu kenapa batal sholatnya. Kamu sudah jawab benar? Oh, iya sudah. Kamu siapa? Namanya Nia. Kenapa batal? Ya. Jadi tangan 2 dan kepala 1 berarti 3. Atau begini ya. Assalamualaikum. Nah, sebelum ke mim assalamualaikum. Ini sudah tidak menghadap kiblat. Ya. Terus gerakannya 1 2 3. Ya. 1 2 3. Dari gerakan sudah batal. Dari dada sudah tidak menghadap kiblat. Padahal itu posisinya harus menghadap kiblat. Sebab belum sampai ke mim. As ya sudah 1 2. Jadi uluk salam itu cukup assalamualaikum. Itu. Assalamualaikum warahmatullah. Itu seperti itu. Nah itu betul. Jadi kalau anggota badan yang kecil walaupun lebih dari 3 secara terus menerus seperti jari jemari dan kelopak mata lalu kemudian kedipan mata itu tidak menjadi masalah karena itu adalah anggota badan yang kecil. Termasuk benda-benda lain yang ada di laki-laki itu anggota badan yang kecil. Kalau di atas ada jempol, di bawah pusar pun ada jempol. Nah, jempol itu ketika bergerak, walaupun lebih dari 3 gerakan itu tidak membatalkan sholat. Paham ya? Laki-laki saja yang paham. Pak Man itu yang paham. Itu masalahnya kelingan bojoin. Lalu lanjutkan kita ya. Di harfainnya walau sahwan. Jadi 3 gerakan itu walaupun lupa ya tetap membatalkan sholat. Jadi bagaimana kalau ada kasus yang misalnya sedang enaknya membaca qiraat, membaca bacaan surah misalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini gerak-gerak terus.
Ar-Rahmanir Rahim. Gerak-gerak terus ini. Berarti lebih daripada 3. Nah itu membatalkan. Oh lupa. Kalau diingatkan oleh orang lain, kamu itu tadi gerak-gerak lagi bacaan. Ya harus diulangi lagi dia orangnya. Ya, berarti batal. Ketika posisinya menjadi imam, yang gerak-gerak seperti itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini Syafi'iyah ya. Syafi'iyah ini. Mazhab Syafi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kita harus mufarokoh. Berpisah dari imam itu. Ya. Kalau dilanjutkan berarti kita termasuknya sholatnya batal. Karena imam dianggap batal menurut keilmuan kita. Ya. Imam dianggap batal menurut keilmuan kita. Kita mazhabnya Syafi'iyah. Lalu kemudian kita lanjutkan. Wal wasbatil fahisati lan batal salat dengan loncat ya. Al fahisyah yang rusak. Maksudnya loncat. Loncat itu renggangnya tubuh kita dari permukaan bawah, dari alas dasar, dari bumi, dari lantai. Nah itu renggang kita itu namanya loncat. Jadi renggang semuanya, tidak ada yang nempel. Jadi kalau masih ada yang nempel itu bukan loncat. Kalau masih ada yang nempel. Nah, kalau misalnya kaki kanan diangkat ke atas, enggak apa-apa. Misalnya lagi sholat begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi husu-husunya, lalu kemudian ada tikus dari sana masuk ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak apa-apa. Biarkan tikus itu lewat. Ar-Rahmanir-Rahim. Tikus ke sini lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu nggak apa-apa, sebab masih ada yang nempel, belum termasuk loncat. Tapi kalau yang datang tikusnya gerombolan ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah itu batal sholatnya ya. Kalau sampai loncat itu batal sholat. Atau menggantikan shop yang ada di depan kita. Shop yang ada di depan kita itu batal sholatnya, misalnya ngentut ya. Lalu kan kita yang di belakang kalau pengen pahala jamaah, kita wajib statusnya ya. Kalau pengen pahala jamaah wajib statusnya harus mengisi yang kosong tersebut. Jadi hubungannya dengan mengharapkan pahala berjamaah itu. Jadi fadilah berjamaah. Jadi kalau sholatnya sah, kalau tidak diisi itu sah tetap sholatnya. Tapi fadilah berjamaahnya dia tidak mendapatkan secara utuh. Ya, tidak mendapatkan utuh. Kalau tidak mau mengisi shop yang di depan yang masih kosong. Nah seperti itu. Nah dia menggantikannya loncat. Set. Nah itu tidak boleh ya. Walaupun caranya dengan cepat. Misalnya loncatnya itu, nah seperti itu ya, itu tetap mestinya kan. Nah seperti itu, cepat tapi bukan loncat. Wadorbatil muftirotilan mukul kang banget akan, misalnya lagi apa? Lagi sholat lalu kemudian gatel ya, gatel misalnya di paha misalnya di sini. Lalu kemudian pukul karena tidak mau bergerak, wis dipukul aja misalnya gitu ya. Nah itu batal sholatnya ya, batal sholat. Lalu kemudian bagaimana kalau ada sesuatu yang melewati di depan kita sementara kita sedang sholat di tengah-tengah masjid yang kita sudah menggunakan sajadah.
berarti kan sudah ada satir, sudah ada penghalang. Nah, sudah ada penghalang. Jadi sajadah itu tidak boleh dilewati oleh orang lewat karena kita sedang sholat dan tempat pun masih luas. Nah, sudah ada itu, lalu kemudian ada orang yang lewat di depan kita, itu boleh dijotos, gitu ya, jotos, dia sampai geblak atau sampai meninggal misalnya, sampai wafat. Nah, kita tidak batal sholatnya dan tidak ada hak untuk dikisos. Misalnya tidak ada hak untuk dihukum kita itu. Kenapa demikian? Sebab dia yang melanggar. Dia yang tidak sopan terhadap orang yang sedang sholat. Tapi ya jangan dilakukan lah. Tidak boleh dilakukan. Artinya kan orang yang membunuh orang itu harus dibunuh lagi. Ya. Nah ini posisinya kita sedang sholat, dia lewat, lalu kita jotos dia. Tidak niat untuk membunuh, cuman langsung meninggal. Nah itu kan bisa saja terjadi. Bisa terjadi misalnya pas di jotosnya itu pas ke sini ke jantungnya langsung wafat. Maka kita tidak ada hak untuk dikisos, tidak ada hak untuk dibunuh lagi. Nah, jadi di akhirat tidak akan ada tuntutan masalah membunuh orang tersebut. Ya, tidak ada tuntutan itu. Sebab kita sudah ngasih satir sajadah. Kecuali kalau kita tidak menggunakan sajadah. Tidak menggunakan sajadah, ada orang yang lewat, terus kita juga tangan kita tidak menghalangi begini. Lalu moro-moro orang lewat ke situ, dijotos langsung meninggal. Nah itu masih ada. Sebab kita belum memberikan larangan, belum memberikan isyarat. Lalu kita lanjutkan. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan menambah rukun pekerjaan amdan secara sengaja. Rukun pekerjaan itu seperti apa? Ruku, sujud, duduk, tahiyat akhir, uluk salam. Ya, uluk salam. Bukan uluk salam itu rukun qauli ya. Nah, seperti itu. Itu rukun pekerjaan i'tidal. Nah, kalau kita misalnya ruku 2 kali dengan sengaja, itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Lalu kemudian wa taqaddumi ala imamihi, lalu kemudian mendahului imamnya bi ruknaini fi'liyaini, dengan 2 rukun yang bangsa pekerjaan. 2 rukun bangsa pekerjaan. Jadi kita imam sedang berdiri, ya, lalu kita ruku, imam masih berdiri, dan lalu kemudian kita i'tidal, imam juga belum ruku, masih berdiri, maka itu membatalkan terhadap sholat. Bagaimana kalau tidak sengaja? Karena ada istilah amdan di sini, tidak sengaja. Jadi karena kita lagi budeg flu misalnya, lalu kemudian dalam keadaan mati lampu, lalu bacaan sholatnya imamnya itu kita tidak ketahui, tidak terdengar, dan kita sholatnya hanya berdua karena waktu itu kita tidak sholat berjamaah dengan orang banyak, sedang dalam perjalanan. Pas mampir ke masjid, lalu teman kita yang jadi imam, kita yang jadi makmum di belakangnya. Lalu setelah Bismillah Al-Fatihah itu mati lampu, kan tidak kelihatan sama sekali, misalnya perjalanan toang, ada musola di situ. Lalu kita sebagai makmum malah ruku, i'tidal. Ketika i'tidal, lampu hidup kembali. Lampu hidup kembali. Rabbana walakal hamdu. Loh, kok ini Andrian masih ngadeg baru ruku? Berarti aku mendahului dia sebagai imam. Nah itu tidak sengaja. Kalau itu tidak membatalkan
sholat. Paham ya? Nah, berarti ini khusus untuk makmum. Permasalahan ini itu karena tidak ada unsur kesengajaan. Benar ini paham dalam hal ini? Ya, silakan. Oh, ditunggu. Posisi seperti itu ditunggu. Saya belum selesai menjelaskannya. Ini pas loh. Oh, antrian ini baru mau ruku, kita sudah i'tidal sebagai makmum. Berarti kita sudah tunggu dia sampai i'tidal. Tunggu imam sampai i'tidal. Nanti kita bareng ke sujud. Jangan balik lagi. Lalu kemudian wa taqaddumi wa takhallufi bihima, dan ada sebuah perbedaan dengan dua rukun itu, ya, abihima, ya, kelawan dua rukun, bigori udrin, kelawan tanpa udur, ya, yang tidak ada udur itu membatalkan terhadap sholat. Biruknaini wa takhallufi bihima bigori udrin. Bagaimana kalau ada udur? Ya, tadi juga adalah salah satu bagian daripada udzur, ya. Karena itu kan tidak tahu. Atau udzurnya itu kesulitan dalam membacakan wa takhallufi bihima bigori udrin. Udur. Contohnya bagaimana ya udur? Ada perbedaan udur. Contohnya udur itu seperti begini. Kita lagi sholat Jumat. Kita sedang sholat Jumat. Lalu di dalam sholat Jumat itu baru duduk antara dua sujud di rakaat terakhir. Imam itu posisinya duduk antara dua sujud rakaat terakhir. Kan berapa rakaat kalau Jumat? 2. Duduk antara. Nah, lalu kemudian turun hujan deras. Bukan deras lah, baru gerimis lah misalnya. Waduh, aku punya jemuran di rumah. Ini nanti basah, sedangkan nanti buat seragam ini mau ke mana itu harus kering. Nah, imam lagi duduk antara dua sujud, kamu sujud terakhir, lalu kemudian tahiyat dan salam duluan. Ya, imam belum salam, kamu sudah duluan salam. Itu kan dua rukun, yaitu sujud dan tahiyat. Dua rukun pekerjaan. Kalau ditambah rukun lainnya ada kan, tahiyatnya rukun qauli, sholawatnya rukun qauli, ya. Lalu kemudian uluk salamnya rukun qauli. Rukun fa'linya pekerjaannya adalah sujud kedua dan duduk tahiyat akhir. Itu rukun fa'li, rukun pekerjaan. Kamu uluk salam duluan, imam masih duduk antara dua sujud. Nah, kalian itu boleh seperti itu. Langsung angkat pakaian di rumah karena takut hujan semakin deras. Namun jangan sampai batal wudhu. Jangan sampai batal wudhu. Kalau makmumnya itu hanya 40 orang termasuk kamu. Ya, makmumnya itu hanya 40 orang termasuk kamu. Berarti kamu itu termasuk
syarat inqad. Ya, syarat inqad, syarat yang terhitung dari syarat mendirikan sholat Jumat kalau 40. Berbeda dengan kalau jamaahnya banyak, misalnya ada 100, ya, ada 100. Berarti sudah lebih daripada syarat inqad 40. Nah, kalau hanya 40 lalu kemudian sedang mengangkat pakaian di jemuran itu kamu ngentut, maka batal semuanya yang Jumatan. Karena satu orang batal. Nah, tapi kalau kamu bukan bagian dari atau sudah melebihi daripada syarat inqad, yang lainnya tidak batal. Ya, yang lainnya tidak batal. Ya, silakan. Nah, itu contohnya. Jadi itu ada uzur. Jadi makmum tersebut mendahului imam tidak menjadi masalah, tidak membatalkan terhadap sholatnya. Nah, terus waniyati qot'is sholati, lan niat berhenti atau menggatakan atau memutuskan sholat. Kalau niat memutuskan sholat, saya berhentilah sholat, ya sudah. Itu walaupun belum bergerak apapun juga, di dalam hati saja saya niat berhenti, ya itu sudah berhenti. Tapi dosa, kalau niat berhenti sholat itu dosa, tidak boleh, ya. Tidak boleh memutuskan sholat. Lalu kemudian wataliki qot'iha bisyai'in, atau menghubungkan dengan sesuatu. Misalnya begini, kalau aku nanti sedang sholat, lalu temanku datang, maka aku akan membatalkan sholat. Nah, kamu sedang sholat, Allahu Akbar. Kalau temanku datang, maka aku akan membatalkan sholat. Loh, itu datang ataupun tidak, temenmu batal sholatnya. Itu ya. Atau sholat, lalu kemudian tadinya adik kita yang kecil itu ada di kamar, lalu kemudian dia menghampiri dapur yang di situ kita menghidupkan kompor. Di dalam hati, waduh, kalau adikku nanti masuk ke dapur, maka saya akan membatalkan sholat karena harus menyelamatkan. Maka jika adikmu yang kecil itu tidak ke dapur pun, ketika menghubungkan hal tersebut terhadap kejadian yang walaupun tidak terjadi, itu tetap batal sholat. Itu kemungkinan itu mungkin terjadi. Atau menghubungkan sesuatu dengan yang tidak mungkin menurut adat. Menurut adat. Menurut adat itu bagaimana? Ya, tidak ada hubungannya. Ya. Tapi bisa terjadi ketika menurut hakikat. Misalnya, apabila saya sedang sholat, moro-moro ada uang 1 miliar di bawah atau di depan saya, Allah menurunkan uang 1 miliar itu, maka saya akan batal sholatnya. Nah, itu juga batal sholatnya. Walaupun tidak mungkin. Kalau tadi kan menghubungkan dengan adik kita yang ada kemungkinan dia main ke dapur, menghampiri kompor yang sedang dihidupkan. Ini menghubungkannya di dalam hati itu, kalau sekarang ini turun apa yang saya inginkan, uang 1 miliar sedang sholat ini, maka saya akan batal sholat. Ada ataupun tidak uangnya, itu batal sholatnya ketika itu. Ya. Paham ya? Aha. Lalu kemudian wataraddudu fi qat'iha, dan ragu, mang-mang, ya. Ini batal tidak? Nah, itu batal sholatnya. Dengan keraguan itu batal. Ya, mungkin itu saja malam ini 14 pembatalan sholat
bagi yang melaksanakan sholat. Kalau yang tidak melaksanakan sholat tidak akan pernah batal sholatnya. Ya. Jadi orang yang sholat bisa batal sholat. Kalau yang tidak melakukan sholat tidak akan pernah batal sholat. Gitu. Yang pembatalan sholat itu untuk orang yang melaksanakan sholat. Mungkin itu saja. Silakan barangkali ada pertanyaan. Jadi bulan ini sebelum sholat punya kendala penyakit bersin. Ya. Terus sholat. Di situ sudah sholat pada itidal itu bersin. Terus baca alhamdulillah. Nah itu batal apa? Oh. Okay. Kalau yang terkait dengan kejadian tidak menjadi masalah, baca alhamdulillah. Nanti yang menjawabnya rahimahullah. Yang menjawabnya rahimahullah. Jangan menggunakan dhamir mutakalim. Jadi alhamdulillah, gitu ya. Terus yang mendengar di belakangnya rahimahullah, ya, atau yarhamhullah. Jangan yarhamkallah. Jangan menggunakan dhamir mukhatab. Seperti halnya ada tamu ketika uluk salam kepada kita, assalamualaikum, kitanya lagi alaihis salam boleh, ya. Tapi waalaikum salam itu tidak boleh. Atau kita niat zikir membaca udhuluha bisalamin aminin, ya nggak apa-apa. Niat zikir membaca itu, membaca ayat, niat membaca ayat, lalu kemudian dengan niat mengeraskan itu supaya dia mengerti bahwa kita sedang sholat. Udhuluha bisalamin aminin. Jadi masuklah ke pintu itu bisalamin aminin, dengan keselamatan yang aman. Ya kalau orang yang ngerti berarti yang ngerti. Kalau orang yang tidak ngerti, iki wong iki ada yang uluk salam malah baca Al-Quran. Tetapi assalamualaikum lagi, assalamualaikum. Nah, jadi pakai takbir saja atau bacaan sholat dikeraskan, niat zikir tapi bukan hanya sekedar niat memberitahu. Niat zikir dan niat memberitahu tidak batal. Tapi kalau hanya sekedar niat memberitahu saja menimbulkan terhadap batal sholat. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup dengan doa? Ya silakan Pak. Kalau sholat terus ada sisanya nasi satu butir itu terus ditelan itu gatel enggak? Oh nggih. Kalau sedang sholat lalu kemudian ada sisa makanan misalnya satu butir nasi ditelan, yaitu batal sholatnya. Ya kecuali kalau lupa. Ya kalau lupa, karena itu makanan yang sedikit. Kalau makan yang banyak sedang sholat walaupun lupa batal. Kalau makan yang sedikit seperti upo itu ya istilahnya, itu tertelan lupa, perasaan bukan sedang sholat, maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Lalu apa lagi? Saya pernah kan waktu subuh saya makmum, terus saya itu kan merem, terus imamnya sebelum salam tapi mendengar speaker dari sana assalamualaikum, saya ikut salam, saya itu berangkat lagi. Imamnya belum salam ya? Ya. Ya enggak batal. Masalahnya kan itu tidak dua rukun fa'li, itu kan hanya sekedar uluk salam, cuman ya sudah selesai sholatnya gitu, tidak batal. Ya saya sudah selesai ya. Nggih, sudah selesai. Nggih. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Ayo, silakan. Itu mestinya diputer shooting itu sekali. Oh, enggak bisa ya. Nggih. Ini pun itu saja kalau sudah ya. Atau ada lagi pertanyaan? Sudah.
Sudah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin rabbil fa'na bima 'allamtana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanna wasi'a wa antarzuqan amana Allahumma barik lana fi jami'i auladina wa auladatina wa talamidana wa talamidatina waj'alna minal ulama'il 'amilin wal imamil muttaqin as-salihin al-qanitin wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa tawil amarna fi bilatillahi wa rasulih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang kuliah? SMA. Angkat tangannya. 1. SMP. Kerja. Rumah tangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.